Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafiia. Sebelumnya saya sudah pernah membahas terkait dasar atau studi kasus bahasa pemrograman Golang. Terus ini saya akan melanjutkan terkait studi kasus yang dimana ini saya dapat dari mahasiswa yang ikut les di program saya. Jadi saya mempunyai usaha atau istilahnya jasa di bidang privat terkait bahasa pemrograman ataupun mesin learning. Bisa dicek di Nayavada Academy. Saya tunjukkan. nayavadaacademic.com. Nah, ini jasa privat saya terkait mesin learning ataupun bahasa pemrograman. Langsung saja saya langsung ke studi kasus. Di sini ada studi kasus terkait mood sama div ya. Mood sama div. Mood sama div ini dimana akan menghitung hasil sisa pembagian sama hasil pembagian. Tidak boleh menggunakan fungsi mood sama div ya. Tidak boleh. Harus menggunakan perulangan. Di sini kalau kita baca seksama, buatlah sebuah algoritma mood sama div yang terdiri dari inputan yaitu bilangan 1 sama bilangan 2 non negatif. Jadi dia ada pengecekan non negatif. Jadi tidak boleh negatif ya. Saya langsung mulai. Saya tunjukkan di Visual Code. Jadi saya nulisnya menggunakan Visual Code. Nah, ini saya simpan dengan ekstensi Go dan saya taruh dalam satu folder, dimana kalau kita sudah install Golang maka di C-nya akan ada folder Go, ada folder src. Nah, code-nya yang mau kita buat itu harus ditaruh di folder src biar kita tidak berantakan filenya, maka saya taruh di folder belajar. Terus saya simpan dengan ekstensi Go, misalkan soal 1. Nah, kita lihat ini ada perintah inputan bilangan 1 sama bilangan 2. Saya langsung, kalau kita membuat program Golang maka pkg harus ada. Kemudian import fmt, terus functionnya juga harus ada. Function ini fungsi utamanya. Perintah yang kita tulis harus di dalamnya sini. Terus tadi ada bilangan 1 sama bilangan 2, berarti saya buat deklarasi variabelnya var bilangan 1, bilangan 2 integer. Terus di situ ada sisa sama hasil, berarti saya buat variabel var sisa itu menghitung sisa pembagian, hasil itu hasil baginya, integer. Oke, sudah. Terus untuk menunjukkan ke user, dia disuruh menginputkan, kita tampilkan dulu di layar fmt print, masukkan bilangan 1. Oke, nah karena nanti kan disuruh menginputkan, berarti kita harus nampung di variabel apa? Oh, di variabel bilangan 1. Scan dan bil 1. Terus lagi, kalau kita disuruh menginputkan yang bilangan 2, berarti fmt tampilkan di layar, print, masukkan bilangan 2. Oke, fmt titik scan dan bilangan 2. Kalau sudah, kita lihat di sini ada pengecekan ya, tidak boleh bilangan negatif. Berarti if jika bilangan 1, untuk mengetahui bilangan negatif atau tidak itu dikasih kurung kayak gini, lebih kecil 0 dan bilangan 2 lebih kecil 0, maka dia tidak bisa. Nah, kalau lebih dari maka boleh, misalkan lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Oke, jika tidak maka dia nggak bisa. Else
fmt titik print kosong, kita buat kosong gini aja. Nah, terus di sini kita lihat untuk melakukan perulangannya, dia akan berhenti jika sisa, contoh ya, contoh misalkan sisa baginya sudah 0. Intinya itu bilangan yang dibagi itu nilainya lebih kecil dari yang membagi. Jadi ada kondisi misalkan di sini tadi sisa saya sama dengan bilangan 1. Bilangan 1 itu kan bilangan yang akan dibagi. Nah, kita inisialisasi bahwa sisa itu bilangan 1 dulu. Kan mau dibagi ya. Terus dibuat perulangan for jika sisa lebih kecil sama dengan bilangan 2. Bilangan 2 itu hasil bagi, bilangan 2 itu pembaginya, maka dia akan berhenti. Jadi kita buat kayak gini. Akan break ya, akan break. Saya tulis nilainya adalah sisa ya, hasil sama dengan plus, artinya hasil itu dia dibagi berapa kali hasilnya itu ya. Jadi dia perulangan, ini perulangan ya. Perulangan digulang itu bisa menggunakan kondisi tetap sama, ada kondisi awal, kondisi berhenti sama loopingnya. Nah, ini kondisi berhentinya, kondisi awalnya di sini, terus nanti ini iterasinya. Jadi sisa sama dengan sisa dikurangi bilangan 2. Oke. Terus nanti ditampilkan hasilnya, saya tampilkan di sini. fmt titik print yaitu bilangan 1, bilangan 1, bilangan satunya kan ditampilkan. Nah, bilangan 1, nah kayak gini. Mood itu sisa baginya bilangan 2 sama dengan sisa. Terus fmt titik print ini ditampilkan agar dia ini ya pindah baris. Nah, kasih kayak gini /n fmt titik print sama kayak gini bilangan 1 bilangan 1, div, bilangan 2, sama dengan hasil itu yang loopingnya nanti. Oke, seperti ini. Jadi jika sisa masih lebih kecil, jika sisa lebih kecil dari ini, sebentar ini ada pembahasannya. Nah, sisa lebih dari, keliru. Jika sisa lebih dari sama dengan, dia akan melakukan ini. Jika tidak, dia akan break nanti dengan secara sendirinya, dia akan break. Ya, saya running, cara runningnya saya belum install di Visual Code-nya ya. Ini ada perintah disuruh install. Nah, saya belum install, jadi saya pakai cmd. Sebentar, saya matikan dulu Aviranya, karena kalau ada Avira nanti luama. Nah, udah saya matikan. Terus kita harus pindah posisi ke folder yang ada golangnya tadi, berarti C.2 go.2 src.2 belajar. cd itu perintah sistem operasi untuk pindah direktori atau folder. Terus
Cara runningnya go, terus run, nama filenya tadi soal 1.go. Oke. Ada perintah di baris 12. Oh ya, ini maaf, bilangan 2. Nah, udah. Oke, saya running lagi. Masukkan bilangan 1. Di sini ada contoh kasusnya. Langsung dikasih inputan misalkan 12 sama 3. 12 terus 3. Nah, 0 sama 4, benar ya. 12 dibagi 3, sisanya 0, hasilnya 4. Saya coba running lagi. Masukkan inputan bilangan satunya 1, bilangnya 7. 1 dibagi 7, 0 ya. Sisa pembagiannya 1. Oke, saya running lagi. Masukkan 0, 4. Nah, 0 ya 0. Nah, gitu ya. Terus saya masukkan lagi misalkan 10, 6. Hasil baginya 1, sisanya 4. Nah, ini kasus yang nomor pertama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Logikanya adalah dicari dengan perulangan. Jadi logikanya adalah sisanya itu dikurangi kan sama saja kalau melakukan pembagian kan dikurangkan atau dikurangkan ke mana siapa. Nah, itu berarti ini logikanya di sini dikurangkan. Terus dia dikurangkan berapa kali? Nah, ini perulangannya di sini. Nah, ini. Dia akan berhenti, ini digunakan untuk ngecek kondisi berhentinya. Ya, kondisi berhentinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan atau pembahasan yang tidak tepat. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.